Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah seminar yang terpelajar, sebelum kita melakukan perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, berdoa cukup. Mahasiswa sekalian, agenda kita hari ini adalah kita akan melakukan evaluasi di pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan ketiga dan keempat, yaitu mengoreksi bab 1 yang sudah teman-teman semua kumpulkan, sekaligus mempersiapkan kelanjutan dari bab 1, yaitu bab 2 untuk pertemuan kelima dan keenam. Hasil dari apa yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman di Sipedar, sudah kami rekap. Beberapa ada yang tidak mengumpulkan tugas, yaitu yang pertama ada, ada Ardian Malik. Sampai saat ini tugas belum kita terima untuk tugas pertemuan ketiga dan keempat, yaitu tentang bab 1. Kemudian tugas dari Eri Setiawan juga belum kami terima terkait dengan tugas bab 1-nya. Selanjutnya ada juga Ruslan dan Ilham yang belum kami terima tugasnya. Sebentar. Baik, kami lanjutkan untuk pertemuan ketiga dan keempat kemarin, yaitu tugas tentang pendahuluan atau bab 1 yang belum mengumpulkan sampai saat ini, yaitu ada Ardian Malik, ada Eri Setiawan, ada Ruslan Yunus, ada Ilham Ramadhani. Nah, cuma itu ya. Sehingga nanti dipersilakan untuk melengkapi, semoga di Sipedarnya masih. Nah, saya ambilkan satu sampel dari yang sudah dikumpulkan untuk mengoreksi, dan mohon nanti masukan yang sudah kami berikan ke satu contoh sampel ini, teman-teman implementasikan ke milik masing-masing, dan nanti selanjutnya revisinya dikumpulkan di pertemuan 5 dan 6. Baik, mahasiswa penempuh seminar yang terpelajar, mungkin bagi teman-teman semua skripsi itu masih dianggap asing ya. Kemudian hal yang perlu dikuasai dalam mengerjakan skripsi itu kan sebetulnya metodologi penelitian. Mungkin teman-teman juga sebetulnya sudah menerima materi metodologi penelitian, namun mungkin sudah lupa, sehingga dalam penyusunan ini sebetulnya alat yang benar-benar teman-teman perlukan adalah metodologi itu sendiri. Nah, di samping itu, kita sekarang pada masa COVID, kendalanya itu sangat banyak sekali ya untuk saling berkonsultasi. Di samping semua dosen itu sibuk sekali dengan berbagai macam aktivitas, kita harus mengajar PPG yang full dari setengah 8 sampai setengah 6 setiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Harus mengoreksi tugasnya, harus mengajar reguler dan lain sebagainya. Itu waktunya itu sangat minim sekali untuk memfasilitasi teman-teman semua dalam mengerjakan apa lebih kepada membuat judul saja itu memfasilitasinya ingin berkualitas itu sangat sulit sekali. Di samping waktunya sangat minim, kemudian komunikasi kita juga terjadi miskomunikasi kalau hanya dilakukan melalui WhatsApp, sehingga mungkin teman-teman juga masih merasa bingung bagaimana menyelesaikan skripsi ini, apalagi menentukan judulnya saja juga masih bingung, atau menentukan masalahnya saja itu juga masih mungkin banyak kendala.
Kemudian selain itu juga di samping tadi disampaikan ya, tugas semua dosen itu sangat banyak sekali, harus dikerjakan di rumah, tidak bisa terpisahkan dari tugas-tugas yang aktivitas yang ada di rumah juga. Kemudian di samping itu kita juga dibebani dengan mahasiswa yang banyak sekali untuk bimbingan skripsi ini. Untuk pengkonsultasi judul aja sekitar sampai satu dosen itu ditanggung sekitar menanggung sekitar 40 mahasiswa. Belum lagi yang sudah berjalan untuk skripsi, belum lagi yang sudah berjalan setelah ujian dan lain sebagainya, itu menumpuk sangat banyak sekali, sehingga mungkin ya tidak hanya saya, dosen-dosen lainnya juga memiliki kendala dan tidak bisa benar-benar fokus atau membalasnya lama atau miskomunikasi, itu mungkin sangat wajar. Sehingga mungkin nanti dalam mengoreksi kita akan mempertajam lagi dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan ini, dan kalau nanti masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, mohon teman-teman juga berkenan untuk memperbaiki masukan-masukan dari kami. Nah, salah satunya adalah ini contoh, satu saya ambilkan sampel dari punya teman-teman yang sudah dikumpulkan ke kami. Judul yang diambil adalah implementasi project based learning dalam pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri Tanjung Sari 2 pada masa COVID-19. Nah, hakikat dari suatu penelitian itu harusnya ada yang disebut dengan variabel terikat dan variabel bebas. Kalian juga seharusnya sudah memahami apa itu variabel terikat, apa itu variabel bebas di metodologi penelitian dulu. Nah, variabel terikat adalah variabel yang akan diukur sebagai hasil penelitian. Jadi, seperti yang saya sampaikan kemarin, penelitian itu kan berawal dari suatu masalah. Nah, solusi yang akan diselesaikan dalam suatu masalah itu, yang akan diukur keberhasilan penelitiannya, itulah yang disebut dengan variabel terikat. Harapannya judul itu juga sudah memperlihatkan apa yang akan diukur dalam penelitian. Ini salah satu contoh judul yang belum lengkap. Lah, kalau seperti ini, maka kita masih bertanya, ngapain mengimplementasikan project based learning, tujuannya apa, itu perlu disampaikan. Sehingga misalkan, apakah untuk meningkatkan hasil belajar, apakah untuk membangun sikap, apakah untuk meningkatkan kreativitas, dan lain sebagainya, itu disampaikan. Sehingga di judul itu perlu disampaikan variabel terikat yang akan diukur dalam penelitian tersebut. Maka untuk yang milik kalian semua silahkan dicermati apakah sudah ada variabel terikatnya. Misalkan untuk meningkatkan hasil belajar, untuk membangun sikap, untuk meningkatkan minat, atau untuk meningkatkan kreativitas, dan lain sebagainya. Kalau belum ada silahkan ditambahkan. Yang ini semoga saja nanti belum diurus ya SK-nya, karena masih perlu penambahan variabel terikatnya. Kemudian ini lebih kepada tata tulis. Judul itu harus tata letaknya itu dibuat, ditata menjadi piramida terbalik. Misalkan ini, maka kita perlu dibuat menjadi piramida terbalik. Misalkan kita perbaiki dulu. Nah, ini tolong nanti dirapikan lagi ya. Untuk intinya piramida terbalik itu yang atas panjang sendiri, kemudian menjorok ke bawah. Kemudian nanti dibuat before after-nya 0 saja biar rapi. Spasi 1. Nah, ini namanya piramida terbalik. Nanti mohon semuanya juga diperbaiki. Harapannya tata letak judul sudah beres semua dan ada variabel yang akan diukur. Kemudian begitu juga ini, silahkan dirapikan
before after-nya 0, kemudian spasinya cukup 1. Nah, ini apa ini? Program studi yang pertama adalah prodi ya, prodi, kemudian fakultas, universitas. Ini apa? Universitas Sarjana Wiyata Taman Peserta Didik. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, karena dia pasti habis nge-remove siswa menjadi peserta didik. Jadi taman peserta didik. Nggak apa-apa. Kemudian tempat dan tahun. Nah, kemudian silahkan nanti kalian lihat lagi contoh yang sudah saya berikan kemarin, itu proposal. Proposal itu belum menyampaikan bab, tetapi lebih kepada ada bidang minatnya dituliskan. Kemudian coba saya contohkan lagi ya kalau ada, sebentar. Saya carikan contoh sistematika untuk proposal. Jadi di proposal itu belum bab 1, bab 2, tetapi di proposal itu, sebentar saya contohkan ini. Nah ini, di proposal itu belum bab 1, bab 2, tetapi lebih kepada, ini tidak ya, tidak ada pendahuluan. A, judul penelitiannya apa, dituliskan, kemudian bidang minatnya apa, terus latar belakang. Belum menggunakan bab 1. Nanti sistematikanya juga tolong disesuaikan, karena ini nanti juga akan menyesuaikan dengan syarat-syarat yang ada di FKIP. Jadi nanti untuk semuanya silahkan disesuaikan. Kita akan mengoreksi yang pertama, yaitu latar belakang masalah, seperti apa yang tadi telah saya sampaikan, kemarin sudah disampaikan, yaitu latar belakang masalah hendaknya terdiri dari 3 aspek, yaitu idealnya apa, kemudian masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Di sini tadi judulnya adalah implementasi problem based learning ya. Kalau nggak salah, kita ulangi lagi. Nah, project based learning. Implementasi project based learning di pembelajaran IPA. Nah, nanti harapannya ini juga diberi penjelasan lagi ya dalam pembelajaran tematik bermuatan IPA, karena implementasinya di SD itu kan pembelajaran tematik. Tidak fokus hanya, memang fokus ke IPA nanti dalam penelitiannya, proyeknya, tetapi implementasinya kan pembelajaran tematik. Maka sebetulnya di judul disampaikan saja implementasi project based learning dalam pembelajaran tematik bermuatan IPA gitu. Nanti ini dirapikan lagi untuk piramida terbaliknya. Nah, maka di sini disampaikan juga pembelajaran tematik itu idealnya seperti apa, pembelajaran IPA itu idealnya seperti apa. Di sini sebetulnya sudah disampaikan ya, dia sudah menyampaikan pembelajaran IPA yang ideal itu diperkuat dengan project based learning-nya. Misalkan pembelajaran IPA itu adalah memberikan bekal kepada peserta didik untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dalam penyesuaian lingkungan itu nanti ada beberapa proyek-proyek yang dapat dilakukan. Nah, nanti kan dihubungkan dengan di sana. Jadi intinya harapannya dalam pembelajaran IPA itu juga mampu mengimplementasikan proyek-proyek based learning supaya apa? Itu disesuaikan dengan idealnya. Sudah menyampaikan idealnya seperti apa, baru masuk ke permasalahan. Nah, tadi harapannya tadi ada sudah variabel terikatnya, yaitu ada masalah yang akan diberikan. Kalau ini misalkan implementasi, berarti boleh memperlihatkan keunggulan-keunggulan dulu dari project based learning yang ada di SD Tanjung Sari. Nah, tapi di sini sudah ada, hanya kan ini penelitiannya kan penelitian ilmiah, maka semua itu data harus valid.
harus jelas. Misalkan ini, proses pembelajaran di sekolah terbiasa di SD mana, itu harus dijelaskan. Kalau seperti ini kan bingung, di SD mana, disampaikan misalkan di SD Tunjung Sari, hasil apa? Misalkan hasil observasi kah, hasil wawancara kah, ditulis misalkan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 November tahun 2020 kepada guru kelas 5 misalkan, hasil wawancara menunjukkan bahwa atau hasil observasi menunjukkan bahwa, tetapi disampaikan kapan pengambilan data awal ini dilakukan. Kemudian nanti disampaikan mungkin masalah yang ada adalah tempat-tempat lain atau sekolah-sekolah lain belum mengimplementasikan project based learning. Lah, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan atau memberikan percontohan kepada sekolah-sekolah lain yang akan menggunakan project based learning. Jadi masalahnya apa dulu disampaikan. Ini masih belum kuat ya masalahnya. Nah, ini juga disampaikan melalui pembelajaran daring. Guru menggunakan, nah guru mana? Itu dijelaskan. Dengan media pembelajaran yang diberikan guru, peserta didik memanfaatkannya untuk belajar. Selama daring, peserta didik mengerjakan tugas dengan pengawasan orang tua. Lah, peserta didik di mana? Itu perlu disebutkan. Misalkan hasil observasi sama seperti yang ada dilakukan di atas, disampaikan kapan observasi dilakukan. Oke, terus kemudian menyampaikan solusinya, yaitu keunggulan dari project based learning. Nanti dipastikan ya, itu tadi variabel terikatnya apa, hasil belajar, apa kreativitas atau keaktifan, atau minat, dan lain sebagainya. Nanti dihubungkan apa hubungannya project based learning, misalkan yang ditentukan adalah hasil belajar. Apa hubungannya project based learning dengan hasil belajar? Misalkan dengan project based learning hasil belajarnya meningkatkah, kreativitasnya meningkatkah, itu dihubungkan di bagian belakang. Sebetulnya tadi kan di atas belum ada ya, belum ada variabel terikat. Nah, saya di sini menemukan mungkin yang dimaksud oleh si penulis ini adalah yang diinginkan adalah variabel terikatnya di bawah ini, di sini disampaikan kreativitas. Tapi kalau dilihat jadi judul, kalau implementasi itu kan sebetulnya penerapan ya. Nah, nanti ini harusnya disampaikan kalau masalah siswa di sana itu kreativitasnya kurang. Saya belum menemukan si penulis ini menyampaikan masalah-masalah kreativitas yang ada di SD Tunjung Sari. Kalau memang ini yang akan ditingkatkan, maka harapannya di bagian masalah itu juga tadi disampaikan masalah tentang kreativitas siswa. Bukti kalau siswanya nggak kreatif itu apa gitu. Disampaikan. Jadi nanti silahkan bagi semuanya memperbaiki lagi bab satunya, latar belakang harus ada. Oh maaf, dari cover ya. Tadi cover harus terlihat judulnya ada variabel terikatnya. Kemudian tata letaknya harus piramida terbalik spasi 1. Before afternya 0. Kemudian formatnya bukan bab 1 lagi, tapi ABCD seperti yang tadi disampaikan. Kemudian di latar belakang masalah, mohon harus ada 3 aspek, yaitu pembelajaran yang idealnya yang seperti apa, masalahnya apa, solusi yang diberikan apa. Dan masalahnya harus memberikan penjelasan hasil observasikah, hasil penelitiankah, kapan dilakukan agar data itu dianggap valid. Itu di latar belakang. Kemudian diidentifikasi masalah, sebetulnya identifikasi masalah adalah ringkasan dari latar belakang masalah. Jadi misalkan tadi kan di latar belakang masalah disampaikan ada masalah kreativitas, misalkan ya ada hasil belajar dan lain sebagainya, ada pembelajaran yang monoton, ada pembelajaran yang tidak berbasis student center dan lain sebagainya. Kemudian penjelasan yang narasi ada yang panjang di latar belakang tadi dibuat poin-poin rinci, ringkasan lah bahasanya, ringkasan atau poin-poin rinci, terus dituliskan di identifikasi masalah.
Nah, kalau misalkan identifikasi masalah yang di sini adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran daring, maka harusnya tadi di atas itu diperjelas. Masalah-masalah keaktifan siswa dalam pembelajaran daring itu diperkuat lagi. Kemudian identifikasi masalah itu poin-poin ya, pernyataan bukan pertanyaan. Kalau ini bentuknya pertanyaan, apakah peserta didik memahami? Ya mana tahu gitu kan. Jadi di sini misalkan kalau diidentifikasi masalah disampaikan saja peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan, tetapi harus ada juga tadi narasinya di bagian masalah di latar belakang. Nah, kalau ini malah jadi pertanyaan. Misalkan belum dipastikannya tugas-tugas yang dilakukan dengan maksimal misal. Itu nanti harus sinkron, misalkan di paragraf misal ya di latar belakang itu masuk ke masalah itu di paragraf kelima misal. Di paragraf kelima bahas pembelajaran yang monoton. Nanti ya identifikasi masalah nomor 1 pembelajaran monoton. Misal paragraf ke-6-nya membahas tentang misalkan pembelajarannya berbasis teacher center. Yuk identifikasi masalah kedua ya pembelajaran berbasis teacher center dan seterusnya urut biar nanti mudah dipahami. Kemudian ini tata tulis. Kata hubung di yang menunjukkan tempat itu di spasi, di atas, di bawah itu di spasi, di buku itu di spasi. Tetapi kalau yang misalkan tidak menunjukkan tempat itu tidak perlu di spasi. Misalkan ini disampaikan, kan sampaikan itu bukan tempat, maka disambung. Tapi kalau menunjukkan tempat, maka di spasi. Nah, itu nanti semua kalian cek yang punya milik masing-masing, kemudian direvisi. Revisi secara mandiri. Gitu ya. Jadi tadi latar belakang adalah idealnya apa, masalahnya apa, solusinya apa, kemudian masalah yang ada di latar belakang diidentifikasi, dibuat poin-poin diidentifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Hendaknya sinkron dengan tujuan. Kalau di tujuan tadi misalkan variabel terikatnya adalah hasil belajar, maka dituliskan hanya cukup hasil belajarnya saja. Kalau dengan keaktifan, juga dengan keaktifan. Nah ini ya, berdasarkan latar belakang masalah di atas kan menunjukkan tempat tadi di bagian latar belakang, maka perlu dispasi. Nah, kita masuk ke rumusan masalah ini. Dalam mengambil rumusan masalah, perlu disesuaikan dengan judul dan perlu dipertimbangkan keluasannya. Kan tadi di judul nggak ngomong keaktifan, di judul nggak ngomong kreativitas, di judul nggak ngomong tentang hasil belajar. Maka nanti kalau judulnya sudah disesuaikan, mohon disesuaikan. Kalau dilihat dari rumusan masalah ini, nanti si penulis akan membuat variabel terikatnya banyak sekali ya. Variabel terikatnya ada 3, padahal hasil belajar di kurikulum 2013 juga ada 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Itu artinya penelitian ini variabel terikatnya itu ada 5, yaitu keaktifan, kreativitas, hasil belajar pengetahuan, hasil belajar sikap, hasil belajar keterampilan, belum lagi kalau sikapnya lagi banyak. Nah, itu banyak lagi. Maka perlu dipertimbangkan. Lah, ringkas saja lah. Nanti bingung karena nanti ini akan mempengaruhi tentang instrumen. Kalau rumusan masalahnya seperti ini, nanti instrumennya juga harus ada instrumen keaktifan, harus ada instrumen kreativitas, harus ada instrumen hasil belajar pengetahuan, harus ada instrumen hasil belajar sikap, harus ada instrumen keterampilan, belum nanti ngolahnya pusing nanti mbaknya. Maka nanti dipastikan saja apakah project based learning cukup ke hasil belajar, karena di hasil belajar itu sendiri nanti ada 3 aspek kan, kurikulum 2013 sesuaikan dengan KIKD-nya nanti, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau misalkan nanti ada ditambahkan keaktifan dan kreativitas, masukkan saja ke aspek hasil belajar sikap. Nah, nanti kan di sini sudah banyak tuh isinya.
Nah, perlu pertimbangkan, bisa jadi cukup saja rumusan masalahnya satu, bagaimana implementasi model pembelajaran project based learning terhadap hasil belajar peserta didik. Pembelajaran tematik bermuatan IPA di kelas 5 SD Tunjung cukup satu lah, nanti disampaikan di belakang tujuan hasil belajarnya ada 3, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semuanya juga nanti tolong dipertimbangkan lagi ya, biar lebih ideal. Nah, nanti kalau sudah diganti rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Nah, ini nggak nyambung. Kan judulnya pertanyaannya bagaimana implementasi. Berarti jawabannya kan untuk mengetahui implementasi, bukan untuk mengetahui meningkatkan. Kalau kayak gini nanti sebetulnya judul yang tepat itu bukan implementasi, upaya meningkatkan. Coba nanti dipertimbangkan lagi. Karena di sini disampaikan meningkatkan. Kalau kayak gini harusnya judulnya upaya meningkatkan, bukan implementasi. Nanti disesuaikan lagi. Kemudian manfaat teoritis. Bakunya itu tulisannya teoretis ya. Nanti semuanya tolong diperbaiki. Manfaat teoritis mestinya ya teori-teori bisa dikembangkan. Kemudian manfaat praktis bagi siswa ya disesuaikan sama judulnya. Kalau tadi misalkan hasil belajar, maka manfaatnya berarti hasil belajar aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan bisa meningkat. Seperti itu. Kemudian bagi guru mungkin lebih ditekankan ke project based learning-nya. Nah, itu untuk masukan di bagian pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat. Nanti mohon diperbaiki lagi, kemudian dikumpulkan di tugas pertemuan ke-5 dan ke-6. Sekaligus membuat rancangan kelanjutan dari bab 2 yang besok juga nanti kita bantu koreksi. Nah, bab 2 itu isinya apa? Bab 2 itu isinya kajian teori atau sebetulnya hal-hal yang melandasi teori-teori yang ada pada penelitian yang akan dilakukan. Di sini disampaikan di bab 2 itu nanti akan menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Misalkan tadi berarti di kajian teori harus ada project based learning. Kalau mau tadi jadi keaktifan maka harus ada keaktifan. Kalau tadi harus mau ada kreativitas maka harus ada kreativitas. Kalau hasil belajar maka harus ada teori tentang hasil belajar. Kemudian karena tadi ada pembelajaran tematik bermuatan IPA, maka harus ada teori pembelajaran tematik, harus ada teori pembelajaran IPA. Kemudian karena ini diimplementasikan di SD, maka harus memberikan karakteristik siswa SD, teorinya seperti apa, itu disampaikan. Jika sudah tahu juga nanti akan diimplementasikan pada materi apa, misal materi IPA-nya tentang apa sudah tahu, maka juga ditambahkan teori tentang materi IPA-nya di bab 2 ini. Kemudian nanti juga boleh mencantumkan peraturan-peraturan jika memang yang sesuai dengan ada dengan teori belajar. Misalkan hasil belajar di kurikulum 2013 harus mengimplementasikan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka itu juga bisa dicantumkan di sana. Terus nanti teori ini juga akan diintegrasikan besok kalau kalian sudah selesai penelitian, akan digunakan juga untuk melakukan pembahasan dan menganalisis data di bab 4. Silahkan dicoba dulu membuat kajian teorinya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita berikan masukan-masukan. Selamat berproses ya teman-teman, tetap semangat, sabar menghadapi misalkan pembimbing baik saya maupun pembimbing yang bukan saya. Ya karena skripsi itu atau tugas akhir ya ujiannya harus bisa menghadapi segala rintangan yang ada termasuk menghadapi dosen. Kalau saya sudah biasa ya dari S1, S2, S3 harus bisa. Kita harus bisa berdiri
di dua tapak yang berbeda, yaitu misal pembimbing 1 dan pembimbing 2 harus bisa mengakomodir permintaan pembimbing 1 dan pembimbing 2 agar nanti semua berjalan lancar. Lakukan yang terbaik, kemudian tetap semangat, semoga bisa segera selesai. Jangan pusing-pusing, yang penting dikerjakan. Kalau cuma pusing tidak dikerjakan, ya malah nggak selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.